Ya, cukup mendebarkan saat dia terjadi atau tergelincir sampai zona 1722 dan kita sempat berpikir apakah ini memang dia akan tembus atau tidak. Karena memang yang area yang kita tandai sangat memberikan harapan tapi sekaligus juga mengkhawatirkan. Zona critical, zona good demand 1717 sampai 1730. Dan guess what? Ternyata di pertengahan malam atau lebih tepatnya saat memasuki sesi New York itu dia mengalami rally dan mencengangkannya adalah dilanjutkan sampai 1764. Padahal ekspektasinya adalah kemungkinan mentok di kisaran 1744, 1745 sebagai zona resisten yang cukup tangguh. Dan kalau Anda perhatikan di grafik H1 yang kita cepat tayangkan, itu ternyata dia tertahan di zona resisten kedua, di mana ada tren line merah di sana, persis di angka 1764. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah ini masih tetap bisa melakukan kenaikan apa tidak? Oke, saya sudah siapkan penjelasannya terkait dengan grafik H4, yaitu terkait dengan kondisi dari falling wedge yang sempat kita duga bahwa dia akan gagal, ya. Tapi kalau misalkan di sini saya menyiapkan dua skenario, di mana kalau misalkan kita tarik dari satu titik yang lebih dekat, maka kita sebetulnya mendapatkan resisten dari falling wedge tersebut itu di zona 1735. Sementara kalau kita tarik dari titik yang terjauh, itu adalah di zona 1744 ataupun 48 lebih tepatnya. Nah, memang sangat jauh bedanya dan ini akan mempengaruhi terkait dengan zonasi pullback yang akan terjadi. Tapi saya menggunakan teritori yang kemarin, jadi saya anggap 1748, 1744 itu adalah zona pullback yang cukup optimal. Tapi kalau Anda menggunakan dari area titik yang terdekat, maka Anda harus perhatikan area pullback maksimum itu adalah 1735. Kemudian terkait dengan berita ekonomi sendiri, saya mendapatkan informasi bahwa voting untuk infrastruktur bipartisan itu kembali gagal, ya, artinya ditunda dan mungkin akan dilakukan Jumat malam waktu New York, yang berarti besok pagi, ya, di waktu Indonesia bagian barat. Nah, ini berarti belum selesai, semuanya belum selesai, belum ada kejelasan. Tapi ada satu kabar yang bagus adalah terkait dengan pendanaan atau RUU pendanaan sementara, dan ini sudah ditandatangani oleh Biden sehingga kemungkinan terhindar dari government shutdown ya at least sampai tanggal 3 Desember. Dan tentunya di bulan November mungkin mereka akan kasak kusuk lagi, tapi kita masih lihat hal tersebut. Yang paling utamanya adalah terkait dengan debt ceiling. Ini yang akan sangat kisruh untuk ekonomi AS, termasuk seperti apa yang sempat diingatkan oleh Janet Yellen. Apakah mereka berhasil menemukan kesepakatan untuk menaikkan debt ceiling mereka, atau malah kecenderungannya kembali ditahan? Kalau ya, maka kemungkinan mereka akan mengalami default. Ya, US default, hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak, karena itu tidak hanya mempengaruhi ekonomi Amerika saja, tapi juga globally. Nah, untuk malam ini, data ekonomi terkisar antara personal spending dan juga personal income, tapi yang paling penting adalah PCE Price Index, di mana ini adalah tingkat inflasi yang digunakan ukurannya oleh Fed selain CPI. Jadi kita akan lihat apakah data itu melonjak tinggi atau relatif soft. Kalau relatif tinggi bagaimana? Relatif tinggi berarti ini adalah desakan kepada Fed untuk segera bertindak terkait dengan taper. Walaupun lagi-lagi taper sudah pasti akan dilakukan di bulan November. Kita lihat technical view 1 Oktober 2021 Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 1 Oktober 2021 jam 12.14 waktu Indonesia bagian Barat, langsung ke bagian treasury yield, di mana grafik K4 ternyata sesuai dengan perkiraan kita, dia mengalami penurunan. Oke, sebelum itu kita lihat dari MACD terlebih dulu, di mana crossover yang sebelumnya sudah terjadi semakin dalam, dia menghujam bumi. Kemudian juga terkait dengan histogram yang berwarna merah, semakin volumenya semakin besar, dan itulah sebabnya kenapa harga bergerak turun. Nah, tapi hati-hati dengan zonasi support, ya, ini berarti di zona 1.426, sekarang berada di 1.475, ya, dan ini bisa saja bisa terjadi pantulan lagi, ya. Tapi kalaupun misalkan kita perhatikan di grafik satu hari atau daily, ini sudah sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan kemarin, bahwasanya sinyal dari 2 hari yang lalu, di mana dengan posisi hanging man, maka itu sudah terkonfirmasi kemarin atau tadi malam dengan pola penurunan. Walaupun ini sempat naik di sesi Asia, tapi dia berakhir dengan penurunan. Harusnya bagaimana? Harusnya kalau misalkan ini sudah terkonfirmasi, jadi begini, ini sinyalnya, ini konfirmasi, maka ini adalah kondisi kelanjutannya. Nah, saya memperkirakan kemungkinan penurunan kemarin kurang lebih sampai teritori 1.433, tapi sekarang masih tertahan di 1.475. Oke, berarti ascending triangle-nya at least
Ya, mungkin saja bisa dikatakan belum sempurna sampai target utama 1.617 atau sama sekali tidak akan tercapai 1.617. Jadi kita asumsikan dia hanya 80% tercapainya. Kemudian kalau kita perhatikan di grafik weekly-nya, karena ini hari Jumat, maka akhir pekan akan kita nantikan apakah dia ditutup dengan shooting star apa tidak. Ya, kalau ini ya, berarti minggu depannya baru kita harapkan terkait dengan bearish candle. Nah, terakhir kalau kita lihat dari weekly dari DXY. DXY sendiri masih tetap cukup kokoh ya mengalami kenaikannya, dan ini kemungkinan juga sudah equal dengan bagian ini, itu di tanggal 28 September 2020. Jadi saya berharap ini adalah tahanan, kemudian dia mengalami penurunan gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari daily chartnya, itu sudah tergambarkan persis dengan apa yang kita perkirakan juga, bahwasanya sinyal untuk DXY-nya sendiri agak sedikit like dibandingkan dengan Treasury Yield. Anda bandingkan di Treasury Yield daily-nya ini sudah candle kedua untuk mengalami penurunan, sementara DXY baru satu kali mengalami, ya ini disebutnya dengan hangman. Berarti hari inilah hari keduanya yang kita harapkan konfirmasi dari pola at least mungkin correction ataupun penurunan reversal. Nah, lalu kemudian areal yang memungkinkan untuk dicapai adalah untuk targetnya kurang lebih di areal ini. Ya, ini untuk areal teritori yang kita perkirakan sebagai teritori support ataupun ya correction. Ya, tapi dengan catatan pula, pola ini expanding triangle, berarti kemungkinan potensinya 1, 2, 3, 4, 5 harusnya dia mengalami penurunan lebih dalam teman-teman. Tapi kita akan lihat bertahap, minimal dia harus turun dulu sampai 93.639. Sampai saat ini masih tetap kokoh di 9428, dan di daily itu berarti sekarang kita lihat di grafik H4-nya. Nah, ternyata dia agak sedikit ogah-ogahan untuk mengalami penurunan ya. Oke, saya hapus terlebih dulu tanda panah ini. Ya, selanjutnya kita akan lihat dari trendline saja. Kita menggunakan trendline. Anda bisa lihat di sini kenaikan gitu ya. Saya tarik saja dari titik ini, titik terendahnya, sampai titik terendah berikutnya kurang lebih di titik ini, atau Anda di titik sini pun tidak apa-apa. Oke, itu titik pertama. Kemudian di bagian ini Anda extend. Nah, yang kedua garisnya adalah kurang lebih dari teritori ini sampai menuju teritori ini ya. Dan saya dapatkan teritori garis yang kedua. Nah, mana yang akan kita tuju? Kurang lebih kalau misalkan lihat dari polanya, seharusnya dia retest ke arah ini. Ini berarti persis dengan teritori di grafik daily tadi ya. Nah, ini yang hampir sama. Nah, berarti di grafik H4-nya pun memiliki peluang atau kesempatan untuk mencapai teritori yang sama dan mendekati areal garis trendline. Technical view gold 1 Oktober 2021 jam 12.20 waktu Indonesia bagian barat, high 1756.70 dan low 1750.40, running price 1751.60. Oke, congratulations untuk Anda yang berhasil memanfaatkan kondisi kemarin, dan guess what? Kita mendapatkan apa yang kita inginkan, bahkan melebihi ekspektasi. Ya, kemarin kalau Anda cek di video, saya sempat mengatakan ekspektasinya adalah ditemani atau dihadirkan bullish candle. Ekspektasi saya adalah setinggi areal long black candle di tanggal 28 yang lalu. Ya, di sini adalah 1754. Tapi ternyata yang kita dapatkan lebih ya. Dia mendapatkan areal tertingginya 176400 walaupun akhirnya ditutup 1756. Apakah formasi dengan long black kemudian inverted hammer lalu kemudian long bullish candle itu terwujud sebagai morning star? Seharusnya iya ya, tapi memang ini lebih panjang. Tapi kalaupun misalkan ini ketiga candle ini bukan morning star, kita bisa melihat dari dua candle terakhir. Misalkan kita mengambilnya dari teritorinya real body-nya saja, maka black candle dengan long white candle ini kemungkinan potensinya menjadi formasi dua candle yang kita sebut dengan bullish engulfing, yang artinya seharusnya secara teknis ini mengalami kenaikan. Nah, sampai mana kenaikannya? Kita lihat berarti adalah high kemarin atau tadi malam 176400 itu menjadi area resisten kita untuk hari ini. Kemudian adalah area supportnya sendiri itu tetap berada 17 ya. Mau tidak mau karena running price sudah berada 1751, berarti 1754, 1755 pun kembali menjadi resisten. Dan sampai saat ini dia tertahan di 1756 ya. Sementara supportnya berarti saya ambil candlestick di tanggal 28 September itu low-nya 1727, of course itu yang terjauh. Kemudian juga area opening 1750 sampai saat ini masih efektif. Dan of course 1733, 1734 dan
Kalau kita perkecil, nah ini ya 1744, 1745. Jadi masih banyak PR yang harus ditempuh, termasuk juga penembusan dari zona 1768. Nah, kalau kita perhatikan di grafik H4-nya, falling wedge-nya ternyata tidak 100% gagal ya. Apalagi kalau kita rubah ya, ini adalah recalibrate. Kemarin sudah saya praktekkan di depan Anda di video hari Kamis, bahwasanya kalaupun kita pindahkan, maka yang kita dapatkan adalah falling wedge-nya belum sama sekali gagal ya. Bahkan kalau kita perkecil lagi, ya arealnya naik turun, berarti di sini diharapkan kenaikan. Ya skemanya hampir mirip ya. Apalagi penurunannya juga sama di teritori arsir ini. Dan itu kurang lebih 2 kali atau 3 kali lebih tepatnya ya. Yang pertama tertahan di zona ini 1727, yang kedua adalah 1721, dan kemarin tertahan di 1722. Dan congratulations sekali lagi karena dia langsung terdorong di atas zona resisten dari falling wedge. Target selanjutnya apa? Target selanjutnya sebetulnya titik pangkal utamanya. Kalau misalkan Anda lihat dari sini, berarti titik pangkalnya 1806. Tapi ada skenario yang lain ya. Kalau misalkan teman-teman mengambilnya dari sini ya, kurang lebih seperti itu, berarti sebetulnya resistennya yang paling awal itu adalah 1735. Jadi saat waktu dia naik di atas 1735, itu bisa dikatakan dia sudah tembus. Dan berarti targetnya adalah target yang ini. Jadi tergantung dari puncak awalnya Anda menarik garis. Tapi kalau misalkan Anda ambilnya dari yang paling panjang seperti ini, maka Anda akan mendapatkan targetnya di 1806. Nah, mana yang akan terjadi? Yang jelas, yang terpenting adalah saat dia mengalami breakout, maka kemungkinan potensinya yang sebelumnya menjadi resisten ditembus, itu akhirnya menjadi areal support yang terbaru dan juga termasuk pullback. Versi 1, kalau misalkan dari titik terjauh, maka areal supportnya untuk pullback akan berada di zona 1748. Tapi kalau yang garis biru ini, misalkan saya ngambilnya dari yang terdekat, maka zona pullbacknya, wow, sangat jauh ya, 1735. Ini yang paling maksimum. Tapi Anda bisa gunakan bantuan dengan Fibonacci retracement. Misal seperti ini, maka Anda dapatkan 38.2%, 50%, 61.8%. Selama Anda masih mendapatkan di antara 38.2, 50%, atau 61.8%, itu adalah zona yang wajib atau yang bisa Anda pilih sebagai zona buy. Jadi Anda pilih salah satu di 38.2%, berarti 1748, atau 50% di 1743, atau 61.8%. Yang jelas stop lossnya tentunya akan berbeda. Jadi semua tergantung skenario ataupun trading plan Anda. Nah, terakhir di grafik H1-nya, karena jaraknya pendek, nah ini ada satu hal yang cukup menarik ya. Kalau kita tarik garis seperti ini, ternyata kemarin dia mentok di areal garis yang paling atas ya. Jadi dia spike naik, lalu kemudian dia tertahan di 1764, persis di areal tersebut, lalu kemudian dia turun. Nah, lalu juga kemarin double bottomnya sudah berhasil ya. Ketar-ketirnya adalah di saat dia menyentuh 1722. In case ternyata dia jebol 1721, maka kita harus berubah haluan menjadi sell on breakout. Tapi ternyata dia didorong, dan dua areal ya, kurang lebih 1, 2 ya, berarti di teritori 1736 dengan 1745 kali itu, dan 1764 masih cukup efektif. Nah, sekarang jangka pendeknya, kalau Anda perhatikan Fibonacci retracement-nya hampir mirip dengan apa yang terjadi di grafik 4 tadi ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini sama ya. Jadi kalau misalkan diperhatikan dari sini, berarti kita mendapati 38.2, 50%, 61.8%. Lagi-lagi saya ingatkan bahwasanya pilihan Anda itu berada di 3 level ini ya. Golden ratio 38.2%, 50%, ataupun 61.8%. Dengan catatan 61.8% itu juga termasuk zona kritikal. Jadi kalau Anda melakukan buy di sini, sebaiknya Anda menggunakan stop loss-nya ya at least mungkin di antaranya, atau mungkin di bawah 76.4%. Karena begitu dia tembus 61.8%, artinya kenaikannya mulai lemah. Nah, tapi yang paling kita anggap yang pertama adalah 38.2% atau 50%. Jadi skenario saya mengambil jarak yang terpendek saja di teritori 1747, 1750 ya. Tapi Anda boleh saja mengambil atau menunggu di 1743. Tentunya SL dan TP silakan sesuaikan sendiri. Kalau saya ngambil 38.2%, mau tidak mau saya stop loss-nya di bawah 50%. Kalau Anda mengambil di 50%, maka stop loss-nya mau tidak mau di bawah 61.8%, dan seterusnya. Dan kali ini buy on dip 1748 ataupun 1750 saya rasa sudah mendekati, karena tadi pagi juga sudah 1750.40. Ekspektasinya supaya tidak terlampau dalam. Lalu kemudian TP pertama 1754.20, TP kedua adalah 1760
1761.80, stop lossnya 1741.00, sesuai dengan uraian tadi ya, terkait dengan Fibonacci retracement. Terakhir, in case ternyata dia mengalami spike ataupun kenaikan kembali, maka yang harus diwaspadai adalah zona ini ya, 1764 sampai zona 1760. Kenapa? Karena ini adalah area kritikal. Kalau dia berhasil tembus, boleh follow buy, tapi kalau gagal tembus, sebaiknya Anda sell di area tersebut. Selalu gunakan stop loss dan risk manajemen sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.